Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Sebelum ibadah, ikutin yuk panduan untuk ibadah hari Minggu pelayanan anak online. Yang pertama, pastikan kuota internet tersedia dan sinyal dalam kondisi stabil. Yang kedua, siapkan Alkitab dan alat tulis kamu untuk mencatat dan mengerjakan aktivitas. Yang ketiga, berpakaian yang rapi seperti kamu ke gereja atau ke IMPA. Yang keempat, adik-adik harus duduk yang rapih dan manis seperti ke gereja atau ke IMPA. Dan yang terakhir, jangan lupa bersaat teduh sejenak sebelum mengikuti ibadah IMPA secara online. Nah, itu dia semua panduan mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak online. Selamat pagi adik-adik. Kita berjumpa lagi di hari ini, Minggu tanggal 18 April 2021 dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak di GPIB Immanuel Bekasi. Apa kabar semuanya adik-adik? Puji Tuhan, adik-adik di rumah dalam selalu semangat dan sukacita dan semakin rajin mengerjakan tugas aktivitas IMPA. Meskipun saat ini kita masih dalam masa pandemi karena virus corona. Sedih. Adik-adik harus belajar di kita mengikuti IMPA-nya masih dilaksanakan secara online atau di rumah juga, sehingga adik-adik belum bisa bertemu teman-teman sekolah dan teman-teman IMPA. Namun doa dan harapan kakak, adik-adik di rumah beserta papa, mama senantiasa dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan juga penuh sukacita. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus tetap bersyukur karena kita percaya bahwa kasih setia Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Nah, adik-adik yang bertugas IMPA minggu ini, kalian sudah
ditemani oleh kakak-kakak yang kece-kece. Ada yang masih ingat nama kakak-kakaknya siapa aja? Kak Reno mulai dari sebelah sini. Nih, ada yang masih ingat kakak siapa nih? Halo adik-adik. Kak Yeni. Masih ingat ternyata adik-adik. Dan yang di depan tuh, nih, kakak siapa? Ada yang masih ingat? Kak, ya benar, Kak Ayu. Halo adik-adik. Satu lagi nih, yang lucu kak, yang lucu kak. Kak siapa? Ya benar, Kak Eti. Halo adik-adik. Adik-adik, kami semua kakak-kakak layan dari sektor pelayanan. Adik-adik, sebelum kita masuk dalam ibadah, Kak Reno mau ajak adik-adik untuk bernyanyi dan lagu ya Kak. Yuk, mari adik-adik kita berdiri. Kita bernyanyi lagu apa? Anak monyet. Nah, ada gerakannya loh adik-adik. Di rumah ikutin ya kakak-kakaknya sambil bernyanyi. Di atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan di dalam gereja. Panjang muka, namanya kuda, panjang hidung, namanya gajah, panjang tangan, itu pencuri, panjang sabar, itu anak Tuhan. Sekali lagi adik-adik. Anak monyet di atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan di dalam gereja. Panjang muka, namanya kuda, panjang hidung, namanya gajah, panjang tangan, itu pencuri, panjang sabar, itu anak Tuhan. Yeay. Adik-adik yang terkasih, hari ini kita telah memasuki dalam minggu ketiga sesudah Paskah. Mari adik-adik kita bersama-sama datang kepada Tuhan, kita siapkan hati kita untuk memuji nama Tuhan. Mari adik-adik berdiri menghadap Tuhan dan memuji nama Tuhan Yesus yang sangat mengasihi kita. Kita siapkan kidung cerianya. Kita akan menyanyi lagu dari Kidung Ceria 215 ayat bait pertama dan kedua. Dengar hai kawanku. Dengar hai kawanku, suara Tuhanmu memanggilmu selalu, hai datang padaku. Hai kawan datanglah, berbakti padanya, dan atas rahmat Tuhan berterima kasihlah. Adik-adik, kita mau berdoa. Mari adik-adik kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, Bapa yang kami kenal di Kau melalui anak-Mu Yesus Kristus, terima kasih banyak Bapa, kalau pada pagi hari ini
Engkau telah membangunkan adik-adik semua untuk datang beribadah melalui ibadah impa online yang diadakan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, hadirlah di tengah-tengah ibadah kami. Pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kami serahkan semua di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih banyak. Amin. Adik-adik masih tetap berdiri ya, karena kita akan membaca litani pujian. Adik-adik siapkan Alkitabnya. Litani pujian kita hari ini dari Matius 5 ayat 8 sampai 9. Karetna ulang sekali lagi ya. Kita akan membaca litani pujian. Jadi siapkan Alkitabnya. Kita buka dari Alkitab Matius 5 ayat 8 sampai 9. Kita akan membacanya secara responsoria atau berbalasan. Karetno akan dibantu oleh adik Andrea dan Kuina yang ada di rumah untuk membacakan litani pujian. Adik-adik ikut membacanya ya dari rumah. Matius 5 ayat 8 sampai 9. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak. Demikian litani pujian. Adik-adik silakan duduk. Adik-adik, sebelum kita memasuki dalam pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Ayu dari kelas TK Pinter dan Kak Yeni untuk kelas anak kecil dan tanggung. Mari kita menyambut pemberitaan firman Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Ceria 215. Bait yang ke-3. Hai kawan, pujilah Yang Maha Mulia, bernyanyilah selalu setia padanya. Adik-adik, sebelum kita membaca dan mengenal firman Tuhan, marilah kita persiapkan hati kita untuk memohon bimbingan Roh Kudus. Kita mau berdoa bersama. Adik-adik di rumah lipat tangan, tutup mata, kita tundukkan kepala, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang terkasih, Tuhan berkatilah kami anak-anak-Mu. Saat ini kami akan membaca firman Tuhan. Kami juga akan mendengarkan firman Tuhan dari kakak pelayan kami. Tuhan tolong bimbing kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami bisa mengerti dan memahami firman Tuhan, dan firman Tuhan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami harga pasari. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, karena anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Adik-adik, marilah kita berdiri untuk menyambut firman Tuhan. Pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul 5 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-33. Kak Yeni dan Kak Ayu akan membacakannya secara bergantian. Kak Yeni akan membaca ayat yang ganjil dan Kak Ayu membaca ayat yang genap ya Kak? Ya. Adik-adik di rumah juga ikut membaca Alkitabnya ya. Kisah Para Rasul 5 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-33 yang menyatakan demikian. Rasul-rasul di hadapan mahkamah agama nasihat Gamaliel. Maka pergilah kepala pengawal serta orang-orangnya ke bait Allah, lalu mengambil kedua rasul itu, tetapi tidak dengan kekerasan, karena mereka takut kalau-kalau orang banyak melempari mereka. Mereka membawa keduanya dan menghadapkan mereka kepada mahkamah agama. Imam besar mulai menanyai mereka. Katanya, dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya,
Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu, kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Mendengar perkataan itu, sangatlah tertusuk hati mereka, dan mereka bermaksud membunuh rasul-rasul itu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Haleluya. 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 Adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Hai adik-adik, sudah siapkan untuk mendengarkan cerita hari ini? Hari ini Kak Ayu akan membawakan cerita tentang taat. Sebelumnya, coba kita ijaz sama-sama ya adik-adik. T-A-A-T, taat. Nah, Kak Ayu mau tanya nih adik-adik, kalau menurut adik-adik, taat itu apa sih? Iya, betul sekali adik-adik. Taat itu berarti patuh atau dengar-dengaran. Taat itu berarti menurut pada orang tua, yaitu mama dan papa, oma dan opa, om dan tante, maupun guru di sekolah dan juga kakak layan. Dan taat juga dapat berarti selalu beribadah loh adik-adik, kayak adik-adik manis yang lagi nonton IMPA sekarang. Walaupun adik-adik beribadah sendiri di rumah dan hanya melalui layar, tapi adik-adik semua tetap semangat untuk beribadah. Wah, emang keren-keren banget deh adik-adik Pelkat PAGPIB Emmanuel Bekasi. Adik-adik, taat kepada Allah adalah hal yang penting. Kita taat kepada Allah karena Allah sudah menyayangi kita. Kak, kok kakak tahu sih kalau Allah itu sayang sama kita? Tahu dong, buktinya kemarin itu waktu Paskah kita memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus yang rela mengorbankan dirinya untuk menebus dosa kita adik-adik. Karena Tuhan Yesus sayang sekali sama adik-adik, sama Kak Ayu, Kak Eti, Kak Retno, Kak Yeni, dan semua umatnya. Nah, karena itu kita beribadah kepada Allah. Bukan hanya beribadah saja adik-adik, tetapi kita juga harus memberitahu teman-teman kita bahwa Allah itu menyayangi kita. Pada pembacaan Alkitab yang kita baca bersama-sama tadi, Petrus dan teman-temannya taat kepada Allah. Mereka bercerita tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang. Namun, ada orang-orang yang tidak suka dengan Petrus dan teman-temannya bercerita tentang Tuhan Yesus. Orang-orang yang tidak suka itu mengingatkan Petrus dan teman-temannya. Dengan keras, kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Petrus dan teman-temannya menjawab, kita harus lebih taat kepada Allah daripada manusia. Menurut Petrus dan teman-temannya, Allah itu sayang semua orang adik-adik. Bagi Petrus dan teman-temannya, menceritakan Tuhan Yesus adalah bentuk taat kepada Allah. Nah, tadi kan Kak Ayu sudah menyebutkan nih contoh perbuatan taat. Coba dong Kak Ayu mau adik-adik menyebutkannya lagi. Iya, betul sekali adik-adik. Contoh taat adalah beribadah kepada Allah dan juga dengar-dengaran terhadap orang tua. Nah, sekarang Kak Ayu mau memberikan contoh perbuatan yang tidak taat nih adik-adik. Misalnya, adik-adik sudah mau IMPA online nih, udah siap-siap, udah mandi, udah sarapan. Tapi ternyata di TV sedang ada film Doraemon Petualangan 1 yang dinosaurus, kesukaan adik-adik. Lalu mama bilang, Bulan nontonnya setelah selesai ibadah ya. Tapi adik-adik malah marah sama mama. Ah mama, aku kan mau nontonnya sekarang, nanti teman-teman aku udah pada tahu ceritanya duluan, aku belakangan. Nah, itu merupakan tindakan tidak taat adik-adik, karena adik-adik tidak mau dengar-dengaran dengan orang tua. Tapi Kak Ayu yakin kok kalau adik-adik semua adalah anak-anak yang taat. Nah, adik-adik, Allah telah menyayangi kita. Karena itu, kita harus taat dan juga bercerita tentang Tuhan Yesus kepada siapapun. Beritahu ke teman-teman adik-adik ya, kalau Allah menyayangi kamu.
Sekian cerita dari Kak Ayu untuk minggu ini adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Salam adik-adik. Adik-adik, tadi kita sudah membaca firman Tuhan bersama-sama yang terambil dalam kitab Kisah Para Rasul 5 ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-33. Kitab Para Rasul ini ditulis oleh beberapa murid Tuhan Yesus yang disebut juga dengan para rasul. Mereka menuliskan dan menceritakan perjalanan, pelayanan, dan kesaksian mereka sebagai para rasul dalam memberitakan tentang Tuhan Yesus. Hari ini, judul pelajaran kita adalah memberitakan Tuhan Yesus adalah ketaatan kepada Allah. Nah, dalam pembacaan Alkitab tadi, siapa sih nama murid Tuhan Yesus yang taat memberitakan tentang Tuhan Yesus adik-adik? Ada yang tahu nggak? Hayo, siapa ya? Coba yang lupa kita baca sama-sama di ayat yang ke-29. Kita baca sama-sama ya adik-adik ya. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Jadi siapa adik-adik? Petrus dan para rasul. Ya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Sekarang kayak ini mau tanya nih adik-adik. Menurut adik-adik, taat artinya apa sih adik-adik? Ada yang tahu nggak? Taat. Coba. Iya betul. Patuh. Terus apa lagi? Setia. Dan ketiga apa? Tunduk. Nah adik-adik, arti dari kata taat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah yang pertama, patuh atau tunduk atau baik kepada Tuhan atau pemerintah. Yang kedua, setia atau tidak berlaku curang. Yang ketiga, saleh atau kuat beribadah. Jadi taat berarti bersikap patuh, setia, dan tunduk. Biasanya sikap patuh dan tunduk ditujukan kepada orang tua, terus kepada pemerintah, dan yang paling utama adalah kepada Tuhan Allah. Taat kepada Tuhan Allah berarti menunjukkan sikap setia dan tunduk kepada Tuhan serta kita melaksanakan atau menjalankan ibadah dengan baik. Siapa Allah kita? Tuhan kita adik-adik. Ada yang tahu? Siapa sih? Iya benar, Tuhan Yesus Kristus. Kenapa kita harus taat kepada Tuhan Yesus? Karena Tuhan Yesus telah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita manusia. Dan Tuhan Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Itulah yang membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan Allah dan juru selamat kita, penolong kita. Jika Tuhan Yesus tidak bangkit dari antara orang mati dan tidak naik ke sorga yang telah disaksikan oleh para rasul-rasul atau murid-murid Tuhan Yesus, berarti Dia bukan Tuhan, melainkan sama dengan manusia biasa seperti kita. Adik-adik, taat kepada Tuhan berarti menuntut keberanian dan ketegasan. Jadi kita sebagai anak Tuhan harus senantiasa berani dan tegas. Tidak boleh sama dengan teman-teman kita yang sering menurut kita selalu melakukan kejahatan atau berbuat dosa. Kita harus tegas, tidak mudah digoyahkan dengan keputusan kita yang benar untuk melakukan perintah Tuhan. Terkadang orang seringkali merasa malu untuk melakukan perintah Tuhan. Karena apa? Karena malu malah membuatnya tidak sama dengan orang lain. Yang lain begitu, kenapa saya tidak ya? Akibatnya apa? Kita pun juga merasa malu dan tidak berani untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus yang mengasihi kita. Contohnya nih, kayak ini punya contoh ya. Kita punya nih satu geng teman bersama-sama. Kemana-mana kita selalu kumpul bersama. Belajar bersama, makan bersama, selfie bareng, tiktokan bareng. Pokoknya selalu melakukan hal-hal yang seru-seru deh bersama teman satu geng kita itu loh. Namun adik-adik,
di suatu hari nih salah satu teman kita nih ada yang curhat atau menceritakan orang tuanya dengan menjelek-jelekan orang tuanya, katanya mama atau papaku pelit, tidak peduli sama anaknya. Karena teman kita nih lagi kesel banget nih, minta sesuatu ke orang tuanya tapi tidak dituruti, sehingga teman kita ini jadi tidak mau dengar-dengaran lagi sama orang tuanya. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, kita tahu bahwa menjelekan orang tua yang selalu menyayangi kita dan tidak patuh kepada orang tua adalah suatu sikap perbuatan yang salah. Maka kita teman yang baik harus apa? Harus tetap mengingatkan atau menasihati teman kita untuk tidak berbuat demikian. Ya, contoh nih satu lagi adik-adik ya. Kita sebagai anak Tuhan meskipun tidak bertemu dengan teman-teman PA ya, kita harus mengingatkan teman-teman kita untuk rajin apa? Rajin mengikuti IPA setiap minggu meskipun hanya secara online. Karena itu merupakan salah satu sikap kita taat kepada siapa? Kepada Tuhan. Lewat apa? Lewat mengikuti IPA online. Kita mengingatkan teman-teman kita untuk selalu rajin beribadah dan menceritakan tentang Tuhan Yesus yang selalu mengasihi kita. Adik-adik, Petrus dan murid-murid Tuhan Yesus lainnya menunjukkan sikap yang berani dan tegas. Para pemuka agama memanggil mereka untuk disidang. Nah, ini lihat gambarnya sebelah kanan kayak ini ya, coba. Nih, ya. Terus karena mereka telah memberitakan dan mengajar tentang Tuhan Yesus, para pemuka agama sangat tidak suka. Mereka tidak percaya Tuhan Yesus yang disalib itu. Bahkan mereka tidak mau menyebut nama Tuhan Yesus seperti yang terdapat pada ayat yang ke-28 yang tadi kita baca. Kita baca ya. Ayat ke-28. Dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Namun, Petrus beserta murid-murid Tuhan Yesus lainnya tetap bersikap tegas dan berani mengatakan seperti yang telah kita baca bersama-sama pada ayat ke-29. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Adik-adik, menurut Petrus dan murid Tuhan Yesus lainnya, Tuhan Yesus Kristus adalah juru selamat yang telah menyelamatkan manusia dari dosa. Untuk itulah Petrus dan murid Tuhan lainnya memberitakan kasih Allah dan memberitakan ajaran Tuhan Yesus kepada semua orang sehingga banyak orang yang percaya. Bagi Petrus beserta para murid Tuhan lainnya, memberitakan ajaran Tuhan Yesus adalah tanda atau wujud ketaatan mereka kepada Allah. Adik-adik, kita semua pun harus dapat menunjukkan bahwa kita taat kepada Allah. Karena Tuhan Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit itu sebagai juru selamat kita. Nah, sebagai ketaatan kita kepada Tuhan Yesus, maka kita pun harus dapat menyampaikan ajaran Tuhan Yesus kepada siapapun melalui sikap, perbuatan, dan perkataan kita. Setiap orang yang melihat kita, nama Tuhan Yesus dimuliakan, dan kita selalu menjadi berkat dan membawa sukacita bagi semua orang yang di sekeliling kita. Tidak perlu malu adik-adik, melainkan beranilah untuk berkata, Tuhan Yesus mengasihi kamu. Amin. Halo adik-adik, untuk aktivitas minggu ini, Kak Ayu punya gambar untuk anak kelas TK untuk mewarnai gambar Petrus yang sedang memberitahukan firman Tuhan kepada orang-orang di sekitarnya. Gambarnya nanti akan diberikan oleh kakak layan sektor. Kemudian, untuk aktivitas anak kecil dan anak tanggung, Kak Ayu punya ayat hafalan yang harus adik-adik hafalkan, yaitu Ulangan pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya, dan perintahnya. Nah, setelah adik-adik sudah hafal, adik-adik bisa minta tolong mama atau papa untuk merekamkan videonya, lalu dikirimkan kepada kakak layan. Selamat mengerjakan adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, mari kita merespon firman Tuhan yang tadi kita sudah dengar
dengan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 202, Murid Tuhan Jadilah. Adik-adik, kita akan berdoa syafaat. Mari kita lipat tangan, kita tutup mata, tundukkan kepala. Kita akan bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus yang maha baik, terima kasih Tuhan Yesus atas setiap penyertaan yang Tuhan berikan kepada kami dalam sepanjang hidup kami. Dari kami bangun Tuhan hingga pada pagi hari ini, kami masih dapat mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Tuhan, di dalam rangkaian doa syafaat kami pada hari ini, pertama-tama kami ingin berdoa untuk satu gereja kami ini ya Tuhan, Gereja GPIB Manuel Bekasi. Tuhan memberkati gereja kami, Tuhan mau memberkati setiap program-program yang akan berjalan ya Tuhan, kiranya biar Tuhan mau ikut campur tangan di dalamnya, agar semua dapat berjalan dengan baik ya Tuhan, seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan memberkati jemaat-jemaatnya ya Tuhan. Tuhan juga mau memberkati pendeta kami, Ibu Pendeta Diana, juga Ibu Pendeta Marlis. Tuhan mau memberkati mereka dalam setiap pelayanan mereka. Tuhan mau menjaga dan memberkati gereja kami ya Tuhan. Semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami mau berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan, memberkati Bapak Presiden, wakilnya Tuhan, dan serta para menterinya Tuhan, memberikan mereka kesehatan Tuhan, supaya dapat memajukan negara kami lebih baik. Tuhan, kami mau berdoa juga Tuhan untuk vaksinasi Tuhan, semoga berjalan dengan lancar Tuhan, dan pandemi ini segera berakhir Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Tuhan Yesus Kristus, Engkau penguasa atas hidup kami. Kami bersyukur atas rahmat dan sabda-Mu. Kami berdoa untuk teman-teman kami yang sakit agar diberikan kesembuhan, sehingga mereka dapat merasakan sukacita kembali dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Ya Bapa, Juru Selamat kami di dunia, terima kasih karena Engkau sedang memberkati kami dengan orang tua yang peduli dan penuh kasih sayang. Kiranya Engkau memberkati orang tua kami dan seluruh orang tua yang ada di dunia ini, agar selalu sehat dan bahagia. Terima kasih Tuhan, amin. Ya Tuhan, dalam doa kami ini ya Tuhan, kami sempurnakan doa kami ini dengan doa Bapa kami yang sudah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari adik-adik kita memberikan persembahan kepada Tuhan dengan penuh syukur dan sukacita. Ingat firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mari kita bernyanyi dari Kidung Ceria 256, Hidup Kita Yang Benar. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergemar, janganlah terkebur, dalam susah pun senang, dalam segala
Adik-adik, mari berdiri untuk mendoakan persembahan kita kepada Tuhan. Lipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepala, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak ya Tuhan, karena kami sudah memberikan persembahan dengan penuh sukacita, dengan hati penuh dengan kerelaan ya Bapa. Biarlah ya Tuhan, persembahan yang sudah kami berikan ini dapat digunakan bagi pelayanan kami di gereja kami untuk memuliakan nama Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Warta Perkat Pelayanan Anak. Adik-adik, jangan lupa mengerjakan aktivitas yang sudah disampaikan oleh kakak layan. Apabila sudah selesai dikerjakan, adik-adik foto dan dikirimkan ke kakak layan di sektor masing-masing. Paling lambat hari Selasa tanggal 20 April 2021 jam 8 malam. Karet ulang ya. Paling lambat foto dikirim hari Selasa tanggal 20 April 2021 jam 8 malam. Agar bisa ditampilkan di Impah minggu depannya. Untuk persembahan syukur adik-adik, masukkan ke dalam amplop dan tuliskan nama beserta sektor adik-adik masing-masing. Lalu adik-adik dapat menyampaikannya lewat papa mama agar bisa dititipkan melalui koordinator sektor atau boleh juga dititipkan melalui kakak-kakak layan di sektor adik-adik. Kakak layan mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik layan dan juga kakak layan yang berulang tahun di minggu ini. Tuhan Yesus memberikan kesehatan, kekuatan, dan kepintaran bagi adik-adik sehingga adik-adik dapat menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang baik, tentunya menjadi anak yang takut akan Tuhan. Selamat ulang tahun adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Hendaklah adik-adik melakukan firman Tuhan yang tadi sudah adik-adik dengar. Adik-adik semua pun harus dapat menunjukkan bahwa kita taat kepada Allah. Tuhan Yesus telah mati dan bangkit sebagai juru selamat. Nah, sebagai bukti ketaatan kita, maka kita pun harus menyampaikan ajaran Tuhan Yesus kepada siapapun. Tidak perlu malu, melainkan beranilah untuk berkata, Tuhan Yesus selalu mengasihimu. Mari adik-adik, sebelum kita mengakhiri Impah pada pagi hari ini, kita menyanyi lagu dari Kidung Ceria 267. Siapa yang berpegang? Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakat, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Adik-adik, kita akan menutup ibadah ini. Kita mau berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa.
Tuhan Yesus yang baik, Tuhan terima kasih ya Tuhan atas segala kasih dan berkat Tuhan, penyertaan Tuhan bagi kami anak-anak-Mu. Terima kasih karena Tuhan Yesus juga sudah memberikan kami kesempatan untuk kami mengikuti IMPA pada pagi hari ini ya Tuhan. Biarlah setiap firman yang boleh kami dengar dari kakak pelayan kami, puji-pujian kami yang kami nyanyikan buat Tuhan Yesus, kiranya berkenan dalam hati-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, berkatilah Bapa hidup kami di hari yang akan datang Bapa. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberikan kami perlindungan, memberikan kami kesehatan, kekuatan, dan keselamatan ya Tuhan, yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, inilah doa kami, inilah permohonan kami, yang kami alaskan hanya dalam nama satu, nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah sobat anak-anak. Oh, berkati kami dan lindungi kami, Tuhan berilah rahmat-Mu oleh sinar wajah-Mu. Amin, amin, amin. Kami sungguh yakin dan padamu bersyukur dalam nama Putra-Mu. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus